Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamirul Fiddin, NIM 2210417835 kelas F. Hari ini saya akan membuat video record pada bab 1 di buku manajemen pemasaran. Bab 1 ini adalah kesimpulannya, yaitu di bab 1 itu di bagian judulnya tinjauan dan ruang lingkup pemasaran. Ada beberapa perubahan menarik yang terjadi dengan cara manajer pemasaran dan mahasiswa memandang pemasaran. Pemasaran tidak lagi dianggap terbatas pada penjualan dan periklanan pribadi yang dirancang untuk menghilangkan keluaran dari proses produksi. Pada konsumen dan pemasaran harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan di semua fase manajemen. Jadi, manajemen dipandang sebagai suatu sistem manajemen pemasaran total yang sangat kompleks dan seringkali mahal. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Seperti produksi dan desain, tetapi sebagai pengaruh dan penutur aktivitas ini melalui peran yang dimainkan pemasaran dalam pengambilan keputusan. Menurut Domi Creating View Ratings.com, pemasaran mencakup area bisnis yang luas termasuk bagaimana Anda berkomunikasi merek, desain, harga, riset pasar, psikologi konsumen, dan mengukur efektivitas. Inti dari pemasaran adalah pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan dihargai pelanggan. Peran pemasaran ini sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa. Sedikit penelitian atau bahkan tidak ada penelitian yang khusus membahas dampak adopsi filosofi pemasaran terhadap kinerja organisasi pengekspor di Cina. Banyak penelitian empiris tentang konsep pemasaran terbatas pada studi yang mengukur sejauh mana konsep tersebut telah diadopsi oleh perusahaan AS. Baxdale et al. 1971, Hayes 1985, Jaworski dan Kohli 1990, 1993, Lutz et al. 1976, McNamara 1972, Peterson 1989, Fiza et al. 1967. Tetapi studi semacam itu telah menghasilkan temuan yang beragam. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Levitt 1960 menyatakan bahwa konsep pemasaran tidak banyak digunakan oleh perusahaan AS. Dan McNamara 1972 menemukan bahwa perusahaan yang memasarkan barang konsumsi dan perusahaan besar di AS telah menggunakan konsep pemasaran dibandingkan dengan perusahaan industri dan kecil. Menurut Ogun Mokum dan Fitzroy 1995, dalam melaksanakan pekerjaan pemasaran, suatu organisasi dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari filosofi atau konsep berikut yang digambarkan Kotler sebagai: 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk, 3. Konsep penjualan, 4. Konsep pemasaran, dan 5. Konsep pemasaran sosial. Menurut Kotler et al., konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis mengarahkan upaya pemasaran mereka. Filosofi atau konsep yang sama dalam pemasaran tidak serta-merta dapat membantu semua jenis bisnis. Jadi, beda jenis bisnis besar juga filosofi manajemen pemasaran atau konsep pemasaran yang diterapkan. Konsep produksi adalah salah satu bisnis tertua. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Produksi yang besar, singkatnya,
Sejumlah besar barang termurah ini sangat mirip dengan hukum Say yang menyatakan pasokan menciptakan permintaannya sendiri. Filosofi ini hanya berlaku ketika permintaan melebihi penawaran. Sekali lagi, seorang pelanggan tidak selalu tertarik pada produk yang tidak mahal karena keputusan pembeliannya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk merupakan salah satu strategis orientasi dan strategi pemasaran terhadap pasar yang dapat diikuti oleh suatu perusahaan. Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat menggarap konsep produk untuk memberikan produk terbaik kepada konsumennya. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep penjualan sangat berguna untuk menjual on-stock goods, yaitu asuransi. Konsep penjualan berfokus pada peningkatan penjualan baik yang dibutuhkan konsumen maupun tidak. Ada juga asumsi yang salah bahwa fokus utama pemasaran adalah penjualan. Kunci dari operasi bisnis yang menggunakan konsep penjualan adalah kemampuan untuk membujuk calon pelanggan melalui iklan, penjualan pribadi, atau cara lain. Untuk membeli barang dan layanan kami, jenis filosofi pemasaran membantu perusahaan meningkatkan volume penjualan mereka. Karena perusahaan mencoba menargetkan sebagian besar pelanggan di pasar, dapat dimengerti bahwa produk akan terlihat oleh orang-orang yang ditargetkan ini. Jadi, ada dua keuntungan menjual pemasaran produk dalam waktu yang bersamaan. Ide dasar dibalik penggunaan konsep penjualan adalah menjual setiap produk yang diproduksi perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen. Akibatnya, produsen tidak akan menghadapi masalah saham yang tidak laku sehingga perusahaan dapat menggunakan modal kerjanya untuk kegiatan produktif. Salah satu kelemahan dari konsep ini adalah menghindari kebutuhan dan keinginan dan fokus tetap pada penjualan produk dan jasa. Perusahaan menjual apapun yang mereka hasilkan daripada menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. Menurut konsep ini, perusahaan tidak memperhatikan tanggapan dan review dari pelanggan, yang mana tidak benar. Ini berfokus pada tujuan yang dan sasaran jangka pendek perusahaan, dan itu adalah menyelesaikan persediaan. Dengan cara ini, perusahaan tidak memiliki masalah modal kerja dan dapat menggunakannya untuk proyek menguntungkan lainnya. Perusahaan asuransi mengikuti konsep penjualan dengan berasumsi bahwa itu baik untuk semua orang dan semua orang harus membeli asuransi. Agen asuransi fokus pada penjualan lebih banyak produk karena begitulah cara mereka mendapatkan komisi dan keuntungan tidak ada yang abadi. Dan setiap orang pada akhirnya akan mati. Mungkin suatu hari Anda belajar tentang apapun itulah para penjual. Ensiklopedia mencoba menjual produk tersebut dalam jumlah besar. Penjual dari pintu ke pintu mengunjungi rumah semua orang dan mencoba menjual barang rutin. Mereka mengikuti konsep penjualan bahwa produk mereka akan menjadi kebutuhan semua orang dan mereka berusaha meyakinkan semua orang. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Dalam pendekatan ini, pemasar mengatakan bahwa pelanggan selalu benar dan kebutuhan serta keinginan harus didahulukan. Di sini strategi pemasaran berfokus pada menghasilkan keuntungan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini mengikuti strategi yang sangat sederhana bahwa pemasar tidak mencari pelanggan yang tepat dari produk mereka. Sebaliknya, mereka menghasilkan produk yang tepat untuk pelanggan mereka. Ketika Anda membandingkan konsep pemasaran dengan konsep penjualan, maka Anda akan menemukan perbedaan besar antara kedua strategi ini. Tidak salah jika Anda mengatakan bahwa kedua strategi ini berada di dua kutub ekstrim yang berlawanan. Satu, dalam konsep penjual berorientasi, penjual adalah untuk menjaga bisnis produk yang dihasilkan. Dua, konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Tiga, titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. 4. Konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambilnya posisi yang baik di pasar tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi. 5. Upaya yang terlibat dalam konsep penjualan hanya mencakup promosi dan persuasi, sementara upaya pemasaran terstruktur bisa digunakan konsep pemasaran. 6. Dalam konsep pemasaran, harga ditentukan berdasarkan berbagai faktor yang ada di pasar, yaitu permintaan, penawaran, komoditas,
Berbeda dengan konsep penjualan menjadikan biaya produksi sebagai dasar pembentukan harga produk. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa konsep pemasaran relatif lebih luas jika dibandingkan dengan konsep penjualan. Konsep pemasaran menggabungkan sejumlah kegiatan seperti mengidentifikasi kebutuhan konsumen, merancang dan mengembangkan produk sesuai keinginan konsumen, menetapkan harga serta promosi. Konsep penjualan merupakan bagian dari konsep pemasaran yang hanya terdiri dari proses produksi, promosi, dan transfer kepemilikan produk. Anda dapat menyesuaikan konsep yang dipakai sesuai dengan bisnis yang dirintis. Ide konsep pemasaran selalu didasarkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat karena memperhatikan strategi konsep pemasaran. Demikian dari saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.